Produknya bergaransi. Jual produk, ngomong ke orang, enak ngomongnya. Ngomongnya enak. Dibandingkan dengan kita harus cerita produk A, produk B, produk C di luar sana, Bapak Ibu. Tidak ada nilai jual. Hari ini kita ada nilai jualnya loh. Pak, Bu, Bapak Ibu nggak cocok, balikin botol kosongnya, uang kembali 100%. Pak, Bu, mohon maaf ya. Nanti kalau sempat warehouse buka di Indonesia, saya nggak bisa bayangin berapa income platinum, berapa income gold, berapa income Bapak Ibu yang hari ini konsisten kerjakan live good. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Karena akan disambut dengan begitu dahsyat para pemilik toko di marketplace. Karena akan disambut oleh orang-orang yang pedagang yang suka jual retail, Bapak Ibu. Anda diam hari ini, saya pastikan Anda menyesal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah momentum. Saya ngelihat itu loh, Bapak Ibu. Saya ngelihat ada satu yang besar dari Live Good. Coba deh, rendahkan hatinya. Kalau nggak direndahkan hatinya, Bapak Ibu nggak akan mengerti. Saya pastikan Bapak Ibu tidak akan mengerti. Tolong, minta tolong rendahkan hatinya, mau belajar. Dengan tenang, lalu Bapak Ibu lihat apa kelebihan Live Good. Oke, ini yang poin keempat Bapak Ibu. Mas Ardi, ada lagi nggak poin kelima? Ada Bapak Ibu, poin kelima. Poin kelima. Saya mengerjakan Live Good karena saya tahu bisnis ini bisa dikerjakan hanya menggunakan handphone. Hanya menggunakan handphone. Terbukti. Banyak sekali. Saya sudah sampai ke desa-desa, Bapak Ibu. Saya sudah sampai ke Purwokerto. Saya sudah sampai ke Pemalang. Saya sudah sampai ke Pekalongan. Saya sudah sampai ke Tegal, Brebes semuanya. Mereka cuma bekerjakan bisnis ini cuma dari handphone, Bapak Ibu. Terus Bu Ani itu yang dari Jember. Mereka kerjakan dari handphone. Mereka berhasil mencetak para gold. Mereka berhasil mencetak para silver. Apa alasannya? Kan Bapak Ibu sudah punya handphone. Enggak ada alasannya. Alasannya apa Mas Ardi? Malas. Udah begitu doang. Yang kedua, tidak rendah hati untuk belajar. Ya, ini poin yang kelima. Poin yang kelima nih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Saya tidak bermaksud menggurui, tidak juga maksud untuk menceramai Bapak Ibu. Cuman saya kasihan. Kita sudah memulai. Saya minta tolong. Kita sudah memulai. Ketika kita sudah memulai, kita akhiri ini dengan baik. Kalau Bapak Ibu berani start, harus berani sampai ke finishnya. Kalau buat saya Bapak Ibu, karena saya darahnya darah orang Sumatera, pantang buat saya ketika saya memulai, saya tidak mengakhiri dengan baik. Kalau buat saya. Jadi artinya, udah mulai, kalau sudah berani memulai, akhiri dengan baik Bapak Ibu, sampai ke finishnya. Adapun nanti ada belok kanan, belok kiri, ada hujan, ada panas, itu lumrah. Itu hal yang wajar. Jangan diratapin. Pak Hardi kok susah. Kalau mudah, nggak mungkin banyak orang hari ini pada menyerah, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau mudah, kalau gampang, nggak mungkin hari ini orang nggak mau ngerjain MLM. Justru karena tidak mudahlah Bapak Ibu harus berjuang. Supaya Bapak Ibu dapat 2%-nya. Ketika banyak orang tidak percaya, Bapak Ibu percaya, itu kesempatan buat kita. Ketika belum ada orang di kota itu kesempatan buat kita. Itu yang terjadi sama saya di awal. Belum ada orang di Jakarta. Saya bergerak Bapak Ibu, saya nggak tunggu. Orang terdekat saya, upline saya, yang selalu ngajak saya main networking dan selalu saya berhasil ikut dia. Dia saya ajak nggak ikut, lalu saya nyesel. Enggak. Maaf ya, sorry ya saya, maafin gua. Gua nggak nyesel lu nggak jalan. Bodoh amat. Karena lu tidak pernah bertanggung jawab dengan hidup gua. Nih Bapak Ibu, camkan itu. Ya. Orang yang pernah selalu bersama saya dan ngajak saya, lalu saya prospek, saya ajak beliau, lalu beliau nggak jalan sekarang. Saya ikut nggak jalan. Enggak Bapak Ibu, saya nggak pikirin itu. Saya nggak pikirin. Kenapa? Karena anak istri saya, mereka pun nggak pikirin saya Bapak Ibu. Ngapain? Mas Ardi sombong? Bukan. Saya sudah berkali-kali meyakinkan beliau, tapi beliau nggak mau jalan. Buat apa? Hidayah kan belum datang. Kita bukan Tuhan yang bisa mengasih hidayah, Bapak Ibu.
Ya, jadi saya minta tolong Bapak Ibu rendah hati, mau belajar, terus turunkan egonya. Kalau nggak diturunkan egonya, nggak bakalan. Nggak bakal bisa jadi di Live Good, saya pastikan. Karena Live Good ini simple. Live Good ini mudah. Live Good ini murah. Live Good ini gampang. Saking gampangnya, maka banyak orang meninggalkannya begitu saja. Gitu. Mas Ardi, kalau gitu Mas Ardi sudah... Pak, Bu, mohon maaf ya. Saya pernah masuk 20 besar loh di Indonesia. Jadi kalau bicara Mas Ardi pernah sukses di MLM. Pak, Bu, mohon maaf sekali. Saya pernah berada di salah satu perusahaan yang notabene-nya saya masuk dalam kualifikasi networking besar loh Bapak Ibu di Indonesia. Jadi kalau bicara Mas Adi kalau gitu gimana? Enggak lah, sudahlah kita tinggalkan jubah kebesarannya. Enggak ada gunanya. Mau punya jubah kebesaran apa Bapak Ibu di luar sana ketika memulai Live Good ada 6 sektor usaha digabungkan jadi satu, ini nggak mudah Bapak Ibu. Nggak mudah untuk kita mencerna ini. Ada 6 sektor usaha jadi satu. Ini nggak mudah kalau Bapak Ibu masih ego, Bapak Ibu masih arogan, Bapak Ibu merasa besar hati, punya jubah kebesaran, jubahnya nggak mau dilepas. Saya pastikan Bapak Ibu berat untuk sukses. Padahal ini kapal keren loh ini. Kapal ini keren banget loh. Kapal pesiar yang luar biasa loh Bapak Ibu. Saya minta tolong rendahkan hatinya. Rendahkan hatinya supaya hidayah bisa masuk. Supaya petunjuk bisa masuk Bapak Ibu.